Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mikdad Panji Aswabirin Muhammad Zaid, mahasiswa dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan tentang materi mata kuliah dari metodologi penelitian yang berjudul Implementasi Akad Musyarakah terhadap Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah. Pembahasan pertama yaitu pengertian musyarakah. Menurut bahasa, musyarakah disebut juga syarikat atau syirkah yang berasal dari fi'il madhi dan juga berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sekutu atau teman perseteruan atau perkumpulan. Dan menurut istilahnya, menurut Imam Syafi'i mendefinisikan musyarakah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan persetujuan persekutuan. Jadi musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama, serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Jadi itu adalah pengertian dari musyarakah. Nah, berikutnya adalah dasar hukum musyarakah. Itu ada dalam surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maksud tafsir dari ayat ini adalah kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, karena mereka lah orang yang tidak mau menzalimi orang lain. Jadi di sini dijelaskan untuk tidak merugikan mitra usaha. Jadi itulah landasan atau dasar hukum dari musyarakah. Selanjutnya adalah rukun musyarakah. Sebelum itu, berbicara tentang rukun, artinya adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam suatu perbuatan. Jika dalam suatu perbuatan itu ada satu rukun yang tidak dilaksanakan, itu dapat mengakibatkan tidak sah atau batalnya perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dalam akad musyarakah ini, artinya jika ada salah satu rukun tersebut yang tidak dilakukan, maka akad tersebut tidak sah untuk dilakukannya. Apa saja sih yang termasuk dalam rukun musyarakah itu? Yang pertama ada sigot atau ucap kabul. Ini merupakan syarat sah atau tidaknya akad tersebut. Yang kedua adalah al-aqidain atau subjek perikatan. Syarat subjek perikatan itu ada 3. Yang pertama, orang yang merdeka, orang yang berakal, dan orang yang balik. Ketiga adalah mahalul akidain atau objek perikatan atau juga barang yang diangkatkan. Itu bisa berupa modal. Yang pertama itu adalah uang tunai, emas ataupun perak, atau juga aset perdagangan. Jadi itulah rukun-rukun dari akad musyarakah. Berikutnya, implementasi musyarakah pada produk pembiayaan di perbankan syariah. Jadi kan sudah dikasih tahu bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha perjanjian yang melakukan usaha secara bersama-sama, dan keuntungan dan kerugiannya itu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan syariah ini, bank menempatkan sebagai dana pemodal untuk nasabah yang ingin melakukan suatu usaha. Nah, selanjutnya nanti ketika nasabah sudah selesai melakukan usahanya atau usaha tersebut sudah mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, nasabah akan mengambilkan modal yang dipinjamkan beserta dengan margin keuntungan kepada pihak bank. Jadi bagaimana sih skemanya? Oke. Nah, skemanya adalah seperti ini. Pertama, nasabah dan pihak bank melakukan akad perjanjian untuk melakukan usaha secara bersama-sama. Kita ambil contoh, nasabah ingin membangun sebuah proyek. Nah, di sana ditetapkan berapa jumlah pinjaman yang ingin dipinjam oleh nasabah, berapa jangka waktu yang dibutuhkan dalam mengambil pinjaman tersebut, dan berapa keuntungan bagi hasil yang nanti akan diberikan kepada pihak bank. Berikutnya, dari proyek tersebut akan menghasilkan yang namanya keuntungan. Dari
dari keuntungan tersebut atau jika sudah proyek tersebut sudah selesai, maka akan dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal tadi untuk pihak bank dan untuk nasabah. Nah, barulah setelah dibagi keuntungan tersebut didapatkannya laba dari masing-masing pihak, laba untuk nasabah dan laba untuk pihak bank. Namun perlu diingat lagi, ketika di awal nasabah meminjam modal untuk usahanya kepada pihak bank. Jadi pada saat memberikan keuntungan atau margin keuntungan pada pihak bank, dikembalikan juga pinjaman modal yang dipinjam oleh nasabah dari pihak bank pada saat awal pembangunan proyek. Jadi apa sih urutannya? Yang pertama adalah nasabah dan pihak bank bertemu untuk melakukan akad perjanjian. Yang kedua, akad perjanjian itu untuk melakukan usaha apa. Dan yang ketiga, dari usaha tersebut akan menghasilkan sebuah keuntungan. Dan dari keuntungan tersebut akan didapatkannya bagi hasil atau keuntungan dan dibagi pada dua belah pihak. Dan barulah pada saat itu didapatkannya laba dari masing-masing pihak. Barulah kedua belah pihak tersebut mendapatkan bagi hasil dari proyek tersebut. Jadi itulah skema dari akad musyarakah. Oke, baiklah. Sepertinya sudah cukup pemaparan materi tentang akad musyarakah dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Thanks for attention. Hadza wallahu ana wa yafazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.